Pada abad ke-15, wilayah yang kini menjadi kota Semarang masih berupa hutan belantara dan rawa-rawa yang belum tersentuh oleh peradaban. Dalam konteks perkembangan wilayah pesisir Jawa Tengah, Kesultanan Demak, yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, memandang pentingnya membuka lahan baru sebagai pemukiman dan pusat dakwah. Oleh karena itu, diutuslah seorang tokoh bernama Ki Ageng Pandanaran, seorang bangsawan yang sekaligus ulama terpandang, untuk menjalankan tugas mulia ini. Ki Ageng Pandanaran dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, berwibawa, dan memiliki keahlian dalam menyebarkan ajaran Islam serta mengorganisasi masyarakat. Setibanya di wilayah yang masih liar itu, ia bersama rombongannya mulai membuka lahan, menebangi hutan, dan mengeringkan rawa-rawa. Dalam waktu yang tidak singkat, mereka berhasil mengubah kawasan tersebut menjadi area yang layak dihuni. Ki Ageng Pandanaran tidak hanya membangun pemukiman fisik, tetapi juga membangun peradaban spiritual dan sosial masyarakat setempat. Ia mengajarkan agama Islam dengan cara yang damai dan persuasif, sehingga penduduk asli dengan sukarela menerima ajaran tersebut. Selain itu, ia memperkenalkan teknik bercocok tanam yang lebih efektif, seperti mengelola sistem irigasi dari aliran sungai di sekitar wilayah tersebut. Dengan upayanya, daerah ini mulai menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dinamis. Lama-kelamaan, pemukiman yang dirintis oleh Ki Ageng Pandanaran berkembang menjadi sebuah desa yang makmur dan dihormati. Desa ini menjadi cikal bakal kota besar yang kita kenal hari ini sebagai Semarang, dengan warisan sejarah dan spiritual yang kaya dari sosok Ki Ageng Pandanaran. Semarang memiliki asal-usul yang menarik yang berkaitan dengan kondisi alam wilayah tersebut pada masa lalu. Konon, nama ini berasal dari istilah asam arang, yang merujuk pada keberadaan pohon-pohon asam yang tumbuh secara jarang-jarang atau berjarak satu sama lain di daerah itu. Pohon asam ini tidak tumbuh rapat seperti hutan lebat, melainkan tersebar secara terpisah, menciptakan pemandangan yang khas. Menurut cerita, masyarakat setempat menggunakan istilah asam arang untuk menggambarkan kondisi tersebut. Seiring waktu, istilah ini mengalami perubahan pelafalan dan penyederhanaan menjadi Semarang, yang kemudian digunakan sebagai nama kota. Fenomena ini mencerminkan tradisi masyarakat dalam menamai suatu wilayah berdasarkan karakteristik alam atau kejadian unik yang ada di tempat itu. Nama ini tidak hanya menjadi identitas geografis, tetapi juga menyimpan sejarah dan filosofi tentang hubungan erat antara manusia dan alam di masa lalu. Hingga kini, kisah asal-usul nama Semarang menjadi bagian dari warisan budaya yang terus diceritakan secara turun-temurun. Semarang, yang terletak strategis di pesisir utara Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan yang penting. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikannya magnet bagi para pedagang dari berbagai wilayah, baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pada masa Kesultanan Demak, sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16, pelabuhan Semarang menjadi tempat persinggahan utama. Pedagang dari India membawa kain dan rempah, sementara pedagang dari Tiongkok memperkenalkan barang-barang porselen, sutra, dan teknologi baru. Pedagang Arab, yang juga berdagang di Semarang, turut menyebarkan pengaruh Islam yang kelak menjadi agama mayoritas di daerah tersebut. Pada abad ke-17, peran strategis Semarang semakin meningkat ketika Kesultanan Mataram mulai menguasai wilayah ini. Namun, dinamika politik dan hubungan dengan Belanda membuat kota ini menjadi bagian dari wilayah kekuasaan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Melalui sebuah perjanjian antara Sultan Agung dari Mataram dan VOC pada tahun 1678, Semarang diberikan kepada VOC sebagai bentuk kompensasi atas bantuan militer Belanda dalam menumpas pemberontakan. Setelah menjadi bagian dari VOC, Semarang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial di Jawa Tengah. Pelabuhan ini diperkaya dengan berbagai infrastruktur baru untuk mendukung aktivitas dagang, seperti gudang penyimpanan rempah-rempah, benteng pertahanan, dan kantor dagang. Kehadiran VOC membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan ekonomi Semarang. Penduduk lokal berinteraksi dengan pedagang Eropa, Tionghoa, dan Arab, menciptakan perpaduan budaya yang unik. Di sisi lain,
Sistem monopoli perdagangan VOC menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berat dan seringkali membawa penderitaan bagi masyarakat lokal. Seiring waktu, Semarang menjadi simbol penting kekuasaan kolonial Belanda di Jawa Tengah, sekaligus pintu gerbang perdagangan antar wilayah. Hingga kini, jejak sejarah ini masih dapat ditemukan dalam bentuk bangunan-bangunan tua di kawasan Kota Lama Semarang, yang menyimpan cerita masa kejayaan pelabuhan ini. Semarang adalah salah satu kota yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat berharga. Perjalanan panjang kota ini meninggalkan banyak jejak berupa peninggalan sejarah yang tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu tetapi juga menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Ada beberapa warisan budaya dan sejarah penting di kota Semarang yang mencerminkan perjalanan panjang tersebut. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan ikonik peninggalan kolonial Belanda, yang dibangun pada tahun 1904. Nama Lawang Sewu yang berarti, 1000 pintu, mengacu pada banyaknya pintu dan jendela besar, yang terdapat di bangunan ini. Awalnya, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Bangunan ini, memiliki gaya arsitektur Eropa dengan elemen tropis, untuk menyesuaikan dengan iklim Indonesia. Selain fungsinya sebagai kantor, Lawang Sewu juga menyimpan kisah kelam, saat digunakan sebagai penjara pada masa penjajahan Jepang. Saat ini, Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata sejarah favorit di Semarang. Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang sering dijuluki Little Netherlands, karena arsitekturnya yang mencerminkan kejayaan masa kolonial Belanda. Kawasan ini merupakan pusat perdagangan utama pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa bangunan bersejarah di sini, seperti Gereja Belenduk, Polder Tawang, dan Jembatan Berok, masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kota Lama tidak hanya menyimpan nilai sejarah tetapi juga menjadi daya tarik wisata, terutama setelah direvitalisasi. Berbagai festival budaya dan seni sering digelar di kawasan ini, menjadikannya pusat kegiatan kreatif sekaligus pelestarian budaya. Kekayaan sejarah dan budaya, yang dimiliki kota Semarang, menjadi aset berharga, yang tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga, tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia.